Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah juga semua dalam keadaan baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Hadir Bu. semua, Bu. Bagus, pertahankan ya Ananda. Ibu senang mendengarnya. Ini menandakan bahwa kalian bersungguh-sungguh untuk mengikuti pembelajaran. Baik, sebelum kita masuk dalam pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Masih adakah kalian yang ingat pembelajaran kita di pertemuan lalu? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda mulai. Baik Bu, minggu lalu kita mempelajari tentang industri dirgantara nasional Bu. Ya, betul sekali ya. Artinya Ananda masih ingat tentang pelajaran kita di minggu lalu. Terkait pelajaran minggu lalu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak Bu. Baiklah, kalau begitu, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Adakah kalian yang tahu apa itu Sumpah Palapa? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda Dwi. Sumpah Palapa adalah sumpah yang dilakukan oleh Gajah Mada, Bu. Iya, betul sekali. Tapi apakah di antara kalian ada yang tahu kenapa Ibu bertanya tentang Sumpah Palapa? Apakah kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Baiklah, kalau begitu, hari ini kita akan belajar mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Kita akan mempelajari tentang perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologinya, kemudian teknologi yang digunakan, pencapaian pemerintah, serta perkembangannya hingga masa kini. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan? Baiklah, untuk memahami pembelajaran kita hari ini, silakan disimak video yang sudah Ibu sediakan. Silakan disimak ya Ananda. Iya Bu. Assalamualaikum. Halo, apa kabar semua? Sudah siap belajar sejarah hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi di Indonesia. Perkembangan sebuah bangsa sangat pengaruh pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara tersebut. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengembangkan ilmu komunikasi dan transportasi yang sesuai bagi pembangunan negara Indonesia. Apa saja ya perkembangan ilmu komunikasi dan transportasi di Indonesia? Yuk kita simak penjelasannya. Perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia tidak bisa lepas dari kebijakan komunikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Orde Baru. 16 Agustus 1976 merupakan awal revolusi teknologi komunikasi di Indonesia, yaitu pemerintah Orde Baru mengembangkan sistem teknologi komunikasi berbasis satelit untuk menghubungkan komunikasi di wilayah Indonesia yang luas. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengembangkan satelit secara mandiri untuk komunikasi lokal, nasional, dan internasional. Sistem komunikasi satelit yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dikenal dengan sebutan Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa atau SKSD Palapa. Penamaan Palapa diambil dari sumpah yang dilakukan oleh Mahapati Gajah Mada dalam upaya menyatukan wilayah geografis Nusantara. Satelit inilah yang digunakan oleh pemerintah untuk menyatukan wilayah Indonesia melalui komunikasi dan informasi. Pengembangan satelit Palapa ini mendudukan Indonesia sebagai negara berkembang pertama yang memanfaatkan satelit untuk komunikasi domestiknya dengan mengintegrasikan komunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Penerapan komunikasi satelit ini mampu memperkuat dan meningkatkan berbagai aspek persatuan di Indonesia, yaitu peningkatan kualitas komunikasi publik seperti daya jangkau siaran TVRI dan RRI di seluruh Indonesia hingga ke wilayah pedesaan. Selain itu, penerapan satelit juga dimanfaatkan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI untuk meningkatkan komunikasi sebagai lembaga pertahanan dan keamanan nasional. Generasi pertama satelit Palapa, yaitu Palapa A dan Palapa B, beroperasi hingga tahun 1983. Kemudian, pemerintah meluncurkan satelit generasi kedua, yaitu B1 dan B2, dan diikuti oleh generasi-generasi berikutnya, hingga C1 dan C2, kemudian digantikan dengan satelit Telkom 1. Selain teknologi komunikasi, pemerintah Indonesia juga mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat.
Salah satunya adalah pembangunan jalan bebas hambatan atau yang dikenal dengan sebutan jalan tol. Pembangunan jalan tol pertama adalah jalan tol Jakarta Bogor dan Ciawi yang dikenal dengan nama Jalan Tol Jagorawi. Jalan ini mampu mempercepat transportasi Jakarta ke Bogor dan juga ke Ciawi serta Puncak. Dalam rangka memperlancar perhubungan dan pertumbuhan ekonomi, baik di Jawa atau di luar Jawa, dibangunlah jalan trans dan jalan tol. Di Sumatera, selain dibangun jalan Trans Sumatera, juga dibangun jalan tol yang menghubungkan Pelabuhan Belawan ke Kota Medan. Di Jawa, dibangun jalan tol Jakarta Merak dan jalan tol Jakarta Cikampek. Di Sulawesi, dibangun jalan tol yang menghubungkan Pelabuhan Makassar dan Mandar. Pada tahun 1987, pemerintah juga membangun jalan tol dalam kota yang menghubungkan Cawang Tanjung Priok dengan menggunakan teknologi buatan anak bangsa, Bapak Cokorda Raka Sukawati, yaitu teknologi sosial baru. Teknologi tersebut memudahkan pembangunan jalan tol yang berada di jalur rawan macet. Pembangunan jalan tol terus dikembangkan oleh pemerintah, sehingga panjang tol yang dimiliki Indonesia mencapai 553.418 km pada tahun 1997, baik yang dikelola oleh Jasa Marga maupun swasta. Pada tahun 2014, juga dibangun jalan tol di Papua yang menghubungkan kota Sorong Manokwari dan Jayapura Merauke. Selain teknologi swasta baru, pembangunan jalan tol juga memanfaatkan teknologi cakar ayam yang merupakan penemuan anak bangsa Profesor Sediatmo. Teknologi cakar ayam ini mampu membangun fondasi di wilayah rawa-rawa. Teknologi ini kemudian digunakan dalam membangun lapangan parkir pesawat di Bandara Juanda Surabaya, Bandara Kolonia Medan, dan Bandara Soekarno-Hatta. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang teknologi komunikasi dan transportasi di Indonesia. Menarik bukan? Demikian pembahasan kita hari ini. Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya. Sampai jumpa. Baiklah, itu tadi adalah video tentang materi kita hari ini. Setelah Anda menyimak video tadi, apakah ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya. Ya, silakan Anda Melisa. Saya ingin bertanya, mengapa pemerintah Orde Baru menamakan satelit pertama Indonesia dengan nama Palapa, Bu? Iya, pertanyaan yang bagus. Di antara Anda semua, apakah ada yang tahu kenapa satelit pertama Indonesia dinamakan Palapa? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Anda Novita. Penamaan Palapa diambil dari semua Palapa yang dilakukan oleh Mahakancing Gajah dalam upaya menyatukan wilayah geografis Nusantara pada masa Kerajaan Majapahit. Satelit ini juga digunakan oleh pemerintah untuk menyatukan wilayah Indonesia melalui komunikasi dan informasi. Benar sekali ya, Anda Novita. Beri tepuk tangan untuk Anda Novita. Ya, jadi benar ya bahwa nama satelit Palapa ini diambil dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada di zaman dahulu, di zaman Kerajaan Majapahit, yang berisi bahwa Gajah Mada tidak akan beristirahat dan menikmati kehidupan duniawi sebelum bisa menyatukan Nusantara. Dan dari situlah diambil filosofi bahwa satelit Palapa ini juga akan menyatukan komunikasi di seluruh Indonesia. Sudah jelas ya Ananda Novi? Sudah jelas, Bu. Baiklah, setelah Ananda Melisa tadi, apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Anda ulang. Ya, izin bertanya ya, Bu. Apakah kelebihan dari teknologi cakar ayam sehingga teknologi ini dipilih untuk teknologi pembangunan, Bu? Oke, pertanyaan yang menarik ya Anda ulang. Silakan bagian Anda, siapa yang bisa bantu Ibu untuk menjawab pertanyaan? Saya, Bu. Ya, silakan Anda dulu. Jadi, teknologi cakar ayam adalah metode rekayasa teknik dalam pembuatan fondasi bangunan. Disebut cakar ayam karena bentuknya yang memang menyerupai kaki ayam, di mana terdapat tiga beton yang bentuknya seperti cakar ayam. Kelebihannya adalah cocok dipakai pada segala jenis tanah, bisa dibangun di tanah yang kurang kokoh, tidak membutuhkan sistem drainase, dan membuat fondasi bangunan menjadi lebih kokoh. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan juga untuk Anda Dwi. Ya, jadi benar yang dikatakan oleh Dwi tadi bahwa teknologi cakar ayam ini memiliki kelebihan di mana ya ini cocok untuk digunakan pada segala jenis tanah. Selain itu juga tidak membutuhkan drainase dan juga mampu memperkokoh bangunan itu sendiri. Tapi terlepas dari kelebihannya itu juga ada kekurangannya, di mana
Ya ini membutuhkan waktu yang cukup lama serta biayanya cukup mahal. Terlepas dari semua kelebihan maupun kekurangannya, kita patut berbangga diri. Karena apa? Karena Indonesia mampu menggunakan teknologi buatan anak bangsa untuk membangun negara. Dan teknologi ini juga merupakan salah satu solusi jitu untuk pembangunan di berbagai belahan dunia. Jadi tepuk tangan untuk kita. Indonesia hebat ya Bu. Wah, luar biasa ya. Nah, setelah ini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya, maka sekarang giliran Ibu yang bertanya. Dan apabila kalian bisa menjawab, Ibu akan tambahkan 1 poin untuk kalian sebagai nilai tambahan dari Ibu. Sudah siap semua? Siap, Bu. Oke, bagus. Siapkan telinga, dengarkan dengan baik. Pertanyaan yang pertama. Satelit pertama Indonesia diluncurkan pada masa pemerintahan siapa? Saya Bu, Iya, Anda Melisa? satelit pertama Indonesia diluncurkan pada masa Orde Baru, yaitu masa pemerintahan Presiden Soeharto Bu. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Anda Melisa. Ibu akan tambahkan 1 poin untuk Anda Melisa. Oke, siap untuk pertanyaan kedua? Siap Bu. Oke, pertanyaan kedua. Program apa yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memajukan transportasi darat? Saya Bu. Iya, silakan Anda ulang. Ya, jadi untuk memajukan transportasi darat, pemerintah itu membangun jalan tol di beberapa wilayah Indonesia Bu. Iya, betul sekali. Tepuk tangan juga untuk Anda ulang. Dan itu juga akan tambahkan 1 poin untuk Anda ulang. Baik, cukup ya sepertinya ya. Iya Bu. Ibu rasa sudah cukup untuk pertanyaan kita, dan siapakah di sini yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan apa yang sudah kita dapat hari ini? Saya Bu, Ya, Anda istiqomah. hari ini kita mempelajari tentang perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi di Indonesia. Dalam bidang komunikasi, Indonesia telah mampu meluncurkan satelit pertamanya, yaitu satelit Palapa. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengembangkan satelit secara mandiri untuk komunikasi lokal, nasional, dan internasional. Sedangkan dalam bidang transportasi, pemerintah Indonesia melaksanakan program pembangunan jalan tol dengan teknologi buatan Indonesia sendiri. Sekian Bu, terima kasih. Ya, terima kasih kembali saudara istiqomah. Bagus sekali ya kesimpulannya. Itu artinya Anda semua sudah menyimak apa yang sudah kita pelajari hari ini. Penjelasannya sudah lengkap. Ibu akan menambahkan sedikit bahwasanya Indonesia telah berusaha dan berupaya untuk memajukan teknologi transportasi komunikasi di Indonesia, yaitu dengan peluncuran satelit pertama, pembangunan jalan tol, serta pembangunan bandar udara. Nah, kita juga patut berbangga diri karena apa? Karena Indonesia mampu menggunakan teknologi buatan anak bangsa seperti tadi contohnya teknologi sosial baru dan cakar Ya. Iya. Baiklah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak Bu. Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, sebagai tugas kalian silakan kerjakan di buku LKS halaman 35 Sejarah Indonesia. Soalnya esai 1-5 kerjakan secara mandiri dan dikumpulkan minggu depan. Terkait tugas, apakah sudah jelas? Sudah. Oke, kalau sudah jelas, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin berpesan kepada kalian. Mark Zuckerberg pernah berkata, orang yang sukses adalah orang yang selalu mencari perubahan dan selalu mencari cara untuk melakukan peningkatan. Baiklah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Terus jaga kesehatan, jangan lupa dikerjakan tugasnya, rajin belajar. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam